Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih adik-adik, kakak-kakak, ya mujahid dan mujahidah yang saleh dan soleha? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua ya, Masya Allah. Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar. Baik, hari ini ketemu lagi nih sama Bu Tiwi dalam pembelajaran matematika ya. Insya Allah matematika itu menyenangkan ya. Sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama yel-yel Al-Fida dulu ya. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Masya Allah, dengan takbir, mudah-mudahan kita selalu semangat dan menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Nah, Masya Allah, baik, hari ini kita mau belajar matematika nih. Pasti kalian berpikir dong, matematika itu kepake nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Terus apa hubungannya matematika dengan konsep Islam? Atau ada nggak nih di dalam Islam tentang matematika? Nah baik, hari ini kita akan belajar matematika tentang koordinat kartesius. Siapa yang tahu koordinat kartesius? Ya sebenarnya materi koordinat kartesius ini sudah pernah dibahas di kelas 5 ya. Bentuknya seperti ini, koordinat kartesius ya. Pada sumbu yang berdiri, biasa kita sebut sumbu vertikal yaitu Y, dan sumbu yang tidur kita sebut dengan sumbu horizontal X. Bu, apa hubungannya sih matematika koordinat kartesius ini dengan Al-Quran? Atau enggak dalam kehidupan kita sehari-hari ada enggak ya Bu ya? Nah, sebenarnya ketika kita lahir sampai kita meninggal, itu matematika selalu berhubungan. Begitupun dengan materi yang sekarang kita pelajari ini. Koordinat kartesius ini ibarat pada sumbu Y, yaitu hubungan kita sama Allah, dan sumbu X-nya hubungan kita sama manusia. Ada di Quran nggak Bu tentang materi koordinat kartesius ini? Nah, yuk kita sama-sama buka di Quran surat An-Nisa ayat 36. Baik, kita buka sama-sama ya. Quran surat An-Nisa ayat 36. Di sini artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu tadi penggalan dari Quran surat An-Nisa ayat 36. Hubungannya apa Bu sama koordinat kartesius? Nah, dalam matematika, materi koordinat kartesius berkaitan dengan Quran surat An-Nisa ayat 36 yang tadi. Intinya, yang pertama, hubungan kita atau hablum minallah itu harus baik juga. Dan hubungan dengan manusia atau hablum minannas juga harus seimbang. Nah, begitupun dalam koordinat kartesius ini. Misalkan di kuadran pertama. Di kuadran pertama ini kuadran pertama dan ini kuadran yang kedua. Ini kuadran ketiga dan yang terakhir kuadran keempat. Di kuadran pertama kita bisa lihat kalau hubungan kita dengan manusia atau sumbu yang X itu baik, maka dia bernilai positif. Kalau hubungan kita dengan Allahnya baik, berarti ke atas ya. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, bernilai juga positif. Nah, pada kuadran kedua, hubungan manusianya jelek, bernilai negatif. Nah, sedangkan hubungan dengan Allahnya bernilai baik, bernilai positif. Nah, pada kuadran ketiga, hubungan dengan manusianya jelek, dan hubungan dengan Allahnya juga jelek. Di kuadran keempat, lihat hubungan dengan manusianya bagus, bernilai positif, dan hubungan dengan Allahnya bernilai jelek. Contohnya seperti apa Bu? Baik, kita sama-sama bahas ya. Misalkan seperti ini.
Misalkan Bella rajin tahajud. Nah, dia bernilai apa nih? Kalau rajin tahajud hubungan dia dengan Allah atau hablum minallahnya bernilai apa? Ya betul, bernilai baik, maka nilainya positif. Misalkan kita kasih poin 5. Ya. Lalu hubungan dengan manusianya dia baik. Misalkan si Bella ini suka membantu uminya. Bella misalkan nyuci piring, membantu ibu ya. Bernilai 3. Nah, pada koordinat kartesius untuk menentukan suatu titik yaitu bentuknya X, Y. Nah, siapa yang X? Kita lihat sama-sama. Kalau Bella membantu ibu menyuci piring, itu ada di sumbu X misalkan. Dan Bella rajin tahajud ada di sumbu Y. Ya. Berarti kita lihat 3, 1, 2, 3. Bella rajin tahajud 5, naik ke atas 5 ya. Kita tarik garis titik putus-putus di sini. Dapatlah ini titik koordinat kartesiusnya. Ini contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, misalkan contoh yang kedua, Bella rajin, misalkan rajin puasa, bernilai 4 ya. Terus hubungan dengan manusianya, Bella nggak baik, suka mencubit, bernilai -3. Kira-kira bentuk koordinatnya seperti apa? Nah, kita cek sama-sama. Kalau mencubit otomatis yang dicubit orang dong. Nah, hubungan dengan orangnya -3. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, rajin puasanya ada di 4 misalkan. Kita tarik garis titik putus-putusnya. Nah, disinilah dia titik koordinat kartesius. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Konsep koordinat kartesius di matematika dan konsep koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Selain baik sama manusia, selain hubungan kita baik dengan manusia, begitupun dengan Allah, yaitu kita harus seimbang. Hablum minallah dan hablum minannasnya. Masya Allah. Seperti itu ya, cantik dan ganteng. Nah, sama-sama untuk contoh yang ketiga ya. Contoh 3. Misalkan tentukan titik 3, -4. Nah, kita lihat sama-sama titik 3 ada pada sumbu X yang positif ya. Kita ke sini. Selanjutnya, -4 itu dia Y yang bernilai negatif atau ke bawah. Berarti kita tarik garis lurus ke sini. Nah, didapatlah titik 3, -4. Oke. Baik. Kira-kira ada yang bisa bantu Bu Tiwi nggak nih untuk menyelesaikan soal USBN tahun 2018 2019? Soalnya ada di atas ya. Nah, mengingat sudah selesai pemaparan hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Tiwi mohon pamit, maafkan jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfida cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Assalamualaikum. Kau inspirasiku, wahai guruku, bersama jasa